حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan, kita masih tetap berada di atas Islam dan iman, dan kita masih memiliki semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka mempelajari dinul Islam. Semoga dengan niatan kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai keutamaan dengan sebab hadirnya kita di majlis yang mulia ini. Di antaranya adalah bertambahnya pahala, bertambahnya iman, bertambahnya ilmu dan kefahaman kita terhadap agama Islam ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini melanjutkan membahas kitab Syarah Lum'atil I'tiqad, Fasal Al-Qada wal Qadar, pasal tentang takdir. Ya, memang pada intinya kita hidup di dunia ini adalah kita menjalani takdir kita dan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita hadir di majlis ilmu ini kita menjalani takdir kita. Memang takdirnya kita hadir di majlis ini, dan yang kita dapat upayakan dengan kita memunculkan niat dan ikhtiar adalah kita menjalankan syariat Allah berupa kita melaksanakan perintah Allah berupa menuntut ilmu syar'i. Sehingga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini sesuai dengan dua hal. Sesuai dengan takdir Allah, itu pasti, dan sesuai dengan apa yang Allah ridhai, dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, hakikatnya demikian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang terakhir kalinya pada kesempatan yang lalu mengenai masalah takdir adalah tentang rukun takdir atau martabat terhadap takdir, keimanan terhadap takdir, yang disimpulkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam Sunnah Nabi SAW. Ada 4. Yang pertama, mengimani ilmu Allah, ilmu Allah, yang itu sudah kita bahas dan mudah-mudahan kita memahaminya dengan benar. Yang kedua adalah Al-Kitabah, bahwa Allah telah mencatat segala apa saja yang terjadi di kerajaan besarnya di alam semesta ini di dalam kitab takdir yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz. Apapun itu, peristiwa, kejadian,
ya, baik yang kecil demikian yang besar, detail, tidak ada satupun yang luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab takdirnya tersebut. Ya. Ini harus kita imani. Dengan kita mengimani hal ini akan menghantarkan kepada pemahaman yang benar mengenai takdir. Lalu yang ketiga adalah tentang masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apapun yang terjadi di alam semesta ini yang sebelumnya sudah Allah tetapkan dalam kitab takdirnya dan sesuai dengan ilmu Allah, itu terjadinya atas kehendak Allah. Tidak ada satupun di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang sekarang mungkin kita lanjutkan. Ar-Rabi, yang keempat, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala la khaliqa ghairuhu wala rabba siwahu. Yang keempat, ini harus kita imani, harus kita yakini bahwa segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu semua adalah makhluk Allah Ta'ala. Dengan kata lain, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala. Tidak ada Rabb yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki selain Allah Ta'ala. Dan memang ini sejalan dengan keyakinan kita mengenai Allah, bahwa Allah itu Rabbul Alamin, bahwa Allah itu memiliki hak khusus yang disebut hak rububiyah. Maka sebagai bentuk kesempurnaan dari rububiyah Allah, maka segala apapun yang terjadi, baik berupa benda-benda yang hidup, yang mati, ataupun perbuatan-perbuatan makhluknya, ataupun segala peristiwa dan kejadian, itu semua makhlukatun lillahi ta'ala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini berdasarkan dalil, ya. Kita tidak boleh mengatakan hal seperti ini kecuali dengan dalil-dalilnya dari Allah Ta'ala sendiri. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka Allah mentakdirkannya dengan sebenar-benar takdir. Benar-benar Allah menetapkan dan menentukannya. Nah, jadi kita perhatikan di sini dari zahir atau yang nampak dari ayat tadi, wa khalaqa kulla syai'in. Ya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan. Kulla ini lafaz umum, apalagi bergandeng dengan isim mufrad yang nakirah. Ini menunjukkan keumumannya juga. Wa khalaqa kulla syai'in. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, selain dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya adalah makhluk Allah. Nah, untuk sekedar mengevaluasi pelajaran kita yang dulu, pertanyaannya begini, apakah Al-Quran itu makhluk Allah? Jawabannya apa? Bukan. Kalau Al-Quran yang dimaksud itu mushaf, yaitu kitab, itu ya makhluk Allah.
Kan unsur-unsurnya kan dari kertas, dari tinta, bahan-bahannya kertas itu dari kayu. Ya tinta mungkin dari zat-zat kimia yang diambil dari dalam perut bumi lah. Nah, semua itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita maksud dengan Al-Qur'an di sini adalah inti atau esensi dari Quran sendiri itu bukan makhluk Allah, itu adalah kalam Allah, ya kan? Firman Allah. Sedangkan firman kalam ini adalah salah satu dari sifat-sifat Allah. Maka Al-Quran bukan makhluk Allah. Jelas ya? Nah, adapun yang lainnya itu semua adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ada benda-benda yang mungkin diciptakan oleh manusia, ya hakikatnya itu pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena bahan-bahannya diciptakan oleh Allah. Dan juga manusia punya kemampuan untuk menciptakan, itu juga diciptakan oleh Allah, bahwa manusia punya akal, berpikir, dan juga punya kemampuan. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akalnya manusia, kecerdasan manusia, kemampuan manusia, perbuatan manusia menciptakan sesuatu, itu pun juga adalah diciptakan atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya apa? Kullu syai'in makhlukun lillah. Segala sesuatu itu adalah makhluk Allah. Nah, ini harus kita imani. Demikian di ayat yang lain, coba perhatikan, ini yang cukup menarik daripada ayat sebelumnya tentunya dalam pembahasan ini, yaitu dalam surah As-Saffat ayat 96. Bisa dibuka Quran dan terjemahannya. Bisa dilihat Android aplikasi Quran terjemahan. Di surah As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian perbuat. Coba, mungkin poin yang pertama, kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini makhluk Allah. Dari dulu kita punya keyakinan seperti itu. Cuma yang kedua, ini kok sepertinya baru kita tahu mungkin. Padahal mungkin ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita lewati, cuma mungkin kurang dalam hal pendalaman memahami maknanya. Padahal ini berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada poin segala sesuatu itu ciptaan Allah. Segala sesuatu itu makhluk Allah, termasuk bukan manusianya saja, bukan ya makhluk-makhluk yang bisa bergerak saja, tapi perbuatannya pun makhluk Allah. Perhatikan di sini. Nah, ini yang perlu kita pahami, dan kalau belum tahu sebelumnya menjadi tambahan ilmu bagi kita, khususnya dalam masalah memahami takdir. Si fulan A misalnya, ya, si fulan A ini makhluk Allah. Kemudian si fulan A ini dia berbuat, dia beramal, dia berperilaku, dia bergerak, itu pun juga makhluk Allah. Karena di sini disebutkan wa ma ta'malun. Perhatikan di situ. Iya kan? Dan apa-apa yang kalian lakukan, apa-apa yang kalian perbuat, hakikatnya adalah juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang kembali ayat tersebut, ayat yang singkat itu. Dari sisi bahasa Arab, coba, yang mungkin sedikit banyak belajar bahasa Arab akan bisa mengikuti. Wallahu, ya kan? Dan Allah khalaqa, Allah menciptakan kum, kalian, sebagai maf'ul bih. Kum ini maf'ul bih sebagai objek, kan gitu. Ya kan? Wa ini waw ataf, menyambung dengan sebelumnya. Ma, nah ini adalah isim mausul, ya. Ini juga merupakan maf'ul bih yang kedua. Ya kan? Ya kan? Maf'ul bih yang kedua, atau bisa dikatakan ataf kepada kum. Bisa juga ya diatofkan kepada kum, ya. Karena ada huruf ataf sebelumnya yang menyambung, yaitu wa.
Oleh karena itu hakikatnya ma ini juga sebagai maf'ul bi, sebagai objek, ya. Ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi antara kum dan ma ini sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin sebagian di antara kita, termasuk mungkin saya dulu juga ya, punya pemahaman yang masih perlu waktu itu diluruskan. Bahwa kalau perbuatan itu bukan makhluk Allah, bukan diciptakan oleh Allah. Bahkan dulu saya mengatakan bukan ditakdirkan oleh Allah gitu. Yang diciptakan oleh Allah itu diri kitanya. Kemudian setelah Allah ciptakan, kita ini dibiarkan semau-maunya, sebebas-bebasnya berbuat, tanpa ada campur tangan ataupun keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Kan gitu dulu. Iya. Itu salah pemahaman seperti itu. Ya, selama kita ini hidup dan seterusnya di dunia dan sampai di akhirat, ya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala mentadbir kita, mengatur kita, menciptakan dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, nanti ada penjelasannya lebih rinci mengenai masalah itu. Yang penting sementara ini kita pahami rukun iman terhadap takdir atau martabat keimanan kepada takdir itu ada 4. Yang pertama ilmu Allah, yang kedua al-kitabah, ya, yang ketiga masyiatullah, kehendak Allah, yang keempat khalqullah. Jadi segala sesuatu itu adalah semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita sudah mempelajari 4 rukun ini, 4 martabat ini, dan memahaminya dengan baik dan benar, akan dimudahkan terhantarkan kepada memahami takdir dengan benar. Kalau 4 rukun ini masih belum beres dan masih cacat, nantinya pun memahami takdirnya belum beres dan masih cacat. Jadi boleh kita katakan 4 hal ini penopang, ya, untuk menghantarkan kepada keimanan kepada takdir dengan benar. Gitu. Kemudian kita lanjutkan di kitab ini poin ke-47. Wala naj'alu qada Allahi wa qadaruhu hujjatan lana fi tarki awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan janganlah dan tidaklah kita menjadikan qada Allah dan qadarnya sebagai hujjah untuk kita, sebagai alasan pembenaran, ya gitu, untuk kita dalam hal meninggalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan kata lain yang sederhana dan singkat, jangan sampai setelah kita mempelajari takdir dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu ini berdasarkan takdir Allah, kemudian setelah melakukan maksiat kita cari pembenaran bahwa maksiat ini jangan salahkan saya, kan ini toh sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini juga bahaya pemahaman seperti ini. Gitu. Kenapa sampean salahkan saya berbuat dosa ini? Kan ini ditakdirkan oleh Allah. Seolah-olah dengan kata lain bisa dikatakan salahkanlah yang menakdirkannya, kan gitu jadinya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tentu Maha Suci Allah tidak demikian. Tapi mungkin saja setelah membahas takdir, orang melakukan kesalahan pun beralibi, berdalih dengan takdir. Maka ini adalah tindakan yang salah dan tidak beradab. Seorang hamba Allah mengeluarkan alasan pembenaran dengan takdir setelah dia melakukan dosa.
Dosa itu kan ada dua ya, meninggalkan kewajiban atau melaksanakan larangan Allah, kan gitu. Kenapa kamu tidak sholat? Saya malas. Tapi jangan disalahkan, kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini kacau kalau seperti ini. Salah kaprah dalam penggunaan ilmu takdir. Karena jadi pembenaran atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Makanya diriwayatkan pernah ada seorang pencuri ketangkap basah pada masa khilafah Umar bin Khattab, lalu dilaporkan ke hadapan Umar bin Khattab. Maka disidanglah pencuri ini oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar mengatakan, "Kenapa kamu mencuri?" Si pencuri ini beralasan, nah ini alasannya dengan takdir. "Wahai Amirul Mukminin, saya mencuri, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah." Nah, karena Umar bin Khattab ini seorang yang sangat cerdas, dia pun tidak banyak bicara, hanya mengatakan, "Saya akan potong tanganmu dan ini pun sudah merupakan takdir Allah." Selesai. Ya, artinya ini salah. Dan jangan kamu beralasan dengan takdir. Salahkanlah dirimu sendiri, sesali kesalahanmu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan dibahas di sini mengenai hal tersebut ya. Jadi tidak dibenarkan kita beralasan dengan takdir setelah kita melakukan dosa ataupun kesalahan. Ya. Lalu kita berlindung di balik tameng, ya, masalah takdir, seolah-olah kita ini tidak salah. Ya. Bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alainal hujjah bi inzalil kutub wa bi'satir rusul. Akan tetapi wajib kita ini beriman dan kita mengetahui bahwa ya Allah itu punya hujjah untuk punya hujjah terhadap kita. Ya, Allah itu punya hujjah justru, bukan kita yang punya hujjah. Allah yang punya hujjah ya terhadap kita. Dengan apa? Biinzalil kutub, dengan diturunkannya kitab-kitab suci yang berisikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Al-Qur'an yang kita miliki ini sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai Al-Bayyinah, penjelas. Ya. Sebagai Al-Huda, petunjuk untuk manusia. Nah, itu adalah hujjah Allah terhadap kita, bukanlah hujjah kita terhadap Allah, bukan, dibalik. Ya. Wa bi'satir rusul, dan juga Allah mengutus para rasul, membacakan kitab suci, menjelaskan isi kitab suci, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan Al-Quran dengan hadis-hadis beliau, dengan sabda-sabda beliau, dengan perbuatan dan perilaku beliau sebagai teladan. Nah, itu adalah hujjah Allah terhadap kita, sehingga tidak diterima alasan kita setelah melakukan kesalahan bahwa itu sudah takdir Allah. Kenapa? Karena kan sebelumnya kita sudah diperingatkan oleh Allah. Sebelumnya Allah sudah memberitahukan kita melalui kitab-kitab suci itu. Ya kan? Contoh ya, contoh sederhana. Apakah dibenarkan kita ketika ditilang oleh polisi di lalu lintas karena kita melanggar aturan lalu lintas,
Padahal aturan itu sudah jauh-jauh hari dipublikasikan. Dan juga aparat sudah memasang rambu-rambu lalu lintas dengan lengkap. Ya. Katakan saja ada tanda P kemudian silang, artinya apa? Dilarang parkir di situ. Lah kita sengaja parkir di situ. Qadarullah pas ada polisi lalu lintas lewat, langsung berhenti, diprit kita, sampean melanggar, kan gitu, kena tilang. Ya. Nah, apakah kita kemudian bisa membela diri, mencari pembenaran? Ya nggak bisa. Karena apa? Ini aturan sudah lama disosialisasikan, dijelaskan, dan sudah lama dipasang di situ apa? Tanda rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan dilarang untuk apa? Parkir. Nah, maka kita 1000 alasan pun silahkan disampaikan, tapi tidak ada satupun yang diterima. Tetap kita melanggar dan ada sanksinya. Kenapa? Sudah ditegakkan hujah istilahnya. Itu contoh sederhananya. Nah, seorang hamba melakukan kesalahan, dosa, dia mencari pembenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak terima Allah. Karena apa? Allah sudah menurunkan kitab suci. Allah sudah mengutus rasul yang menjelaskan isi kitab suci itu. Sudah ditegakkan apa? Hujjah. Lain halnya kalau belum ditegakkan hujjah, masih ada harapan besar uzur kita, alasan kita diterima, kan gitu. Iya. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 165, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul, agar supaya bagi manusia terhadap Allah tidak ada hujjah, tidak ada alasan. Ya. Setelah Allah mengutus para rasul. Itu diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan membawa kitab-kitab suci dari Allah Ta'ala, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul, supaya manusia itu tidak beralasan lagi di hadapan Allah setelah Allah mengutus para rasul. Nah, penjelasan sederhananya seperti yang tadi saya contohkan. Kecuali kalau, makanya dibahas oleh para ulama tentang ashabul fatrah, satu umat manusia yang di situ antara setelah diutusnya rasul dengan belum diutusnya rasul berikutnya. Jadi ada masa jeda, ya kan? Maka itu menurut sebagian ulama ada udzur mereka. Dan juga berdasarkan ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah kami akan mengazab mereka sehingga kami mengutus rasul. Berarti mafhumnya apa? Kalau belum diutus rasul, mereka diberi udzur karena mereka tidak tahu ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini lurus, ini bengkok, ya, ini sesuai, ini menyimpang. Mereka nggak tahu, maka diberi udzur. Maka ada istilahnya dalam istilah para ulama, al-udhru bil jahl. Apa? Diberi udzur karena apa? Jahal, tidak tahu. Cuma dalam hal ini jangan bermudah-mudah. Contoh, ada orang hidup di tengah keramaian di kota, lalu dia ini bodoh terhadap ilmu Islam, bodoh terhadap tauhid, bodoh terhadap sunnah. Lalu dia mengatakan, saya insya Allah di akhirat gak apa-apa, diberi udzur oleh Allah karena saya gak tahu. Nah, ini orang ini keliru. Dia beralasan dengan al-udhru bil jahl. Dia bermudah-mudah dalam masalah ini. Kenapa? Karena kan dia hidup di zaman setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan sunnah. Ya, dakwah digemakkan di mana-mana. Media-media dakwah banyak.
ya, majelis-majelis ilmu banyak. Dia itu bodohnya itu karena tidak mau tahu. Dia tidak tahu dikarenakan tidak mau tahu. Itu masalahnya. Ya, jadi hukumnya lain. Jangan orang merasa nyaman-nyaman saja dia dikarenakan memelihara kemalasannya, lalu ketika ditegur, kenapa Anda tidak ini, tidak itu, malah melakukan ini, melakukan itu, alasannya apa? Saya ini tidak tahu, saya ini awam. Lah, kenapa Anda biarkan diri Anda ini awam terus? Bukankah orang-orang yang alim pun dulunya awam? Bukankah orang-orang yang alim itu dulunya jahil? Lalu mereka dengan niat, semangat, berusaha apa? Belajar. Ya, tafaqquh fid din. Menghadiri majelis-majelis ilmu, bertanya kepada ulama ketika tidak tahu. Jadi jangan bermudah-mudah dengan alasan istilah para ulama al-udru bil jahal. Saya ini dapat udur karena saya tidak tahu, karena saya ini awam. Kalau sampean kan sudah berilmu, sampean banyak ilmunya, rajin ngaji. Saya ini awam. Lah, pertanyaannya kenapa sampean tidak rajin ngaji? Kenapa sampean memelihara kemalasannya? Ya. Nah, ini hendaknya direnungkan mumpung Allah masih memberikan apa? Kesempatan. Sebuah kesalahan yang sangat besar jika diri kita biarkan dalam ketidaktahuan terhadap agama ini. Ya, padahal Allah dengan rahmat dan karunia-Nya sudah banyak memudahkan kita untuk mempelajari agama Islam ini. Antum kalau pengen punya kitab-kitab induk hadis, tinggal berangkat aja ke Surabaya bawa uang, dapat. Iya. Dengan kitab yang bagus, covernya bagus, kertasnya bagus, lux lah. Bayangkan dengan para ulama dulu bagaimana untuk mendapatkan satu hadis saja harus berkelana ke mancanegara. Sampai ada di antara mereka yang kencing darah. Disebutkan begitu. Karena apa? Karena melewati padang Sahara yang tandus dan panas dan kekurangan air sehingga kencingnya pun kencing darah. Kalau sekarang dimudahkan kita, syukurilah. Bukan malah kita banyak menyampaikan alibi dan alasan. Mau ngaji banyak, bahkan sudah disebarkan lewat flyer-flyer. Ada pengajian, jauh-jauh hari sudah ada flyernya. Ya, pengajian di masjid ini, ya, jam sekian, yang menyampaikan siapa, materinya apa, ya, alamatnya itu di mana, bahkan sampai dikirim Google Map-nya. Coba, apanya kita tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala? Dan setelah hadir di majelis taklim pun juga fasilitasnya cukup nyaman. Bukan kita dulu di atas tanah ataupun lumpur, tidak, di atas lantai yang sudah dibersihkan oleh marbot masjidnya, bahkan mungkin di atas karpet. Tempatnya sudah dikondisikan, ada kipas angin, bahkan masih kurang dikasih AC. Coba, itu. Enggak hanya itu, nanti setelah taklim juga apa? Dapat konsumsi makan. Iya apa enggak di sini? Oh iya gitu, Masya Allah. Husnudon saja. Jadi kurang apa itu? Tidak ada lagi alasan kecuali karena malas itu. Dan itu tidak bisa diterima alasan itu. Masya Allah ya. Nah, ini mumpung Allah masih memberikan kesempatan bagi kita bergegas. Gitu. Karena semakin lama kian bertambah hari, kian berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Naudzubillahi min dzalik. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana penyesalan kita nanti di akhirat. Karena kita menyia-nyiakan waktu kita. Karena kita lalai untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan yang tidak ada artinya sama sekali.
dan kita tidak akan bisa dikembalikan lagi ke dunia ini karena dunianya sudah kukut, sudah selesai. Ya, jadi ini ya tentang masalah beralasan-alasan dengan alasan yang tidak dibenarkan. Di antaranya di sini beralasan dengan takdir terhadap suatu kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, di sini dijelaskan dalam syarahnya lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Al-qadar laisa hujjatan lil 'asi ala fi'lil ma'siyati. Takdir itu bukan menjadi hujjah, bukan menjadi alasan pembenar terhadap kemaksiatan orang yang melakukan maksiat. Hati-hati, di sini ada satu poin yang perlu diperhatikan. Jangan sampai memang mengimani takdir tapi kebablasan. Sampai pun setelah melakukan kesalahan tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena beralasan dengan takdir. Af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin kulliha makhluqatun lillah. Ya, hakikat ini kita bicara hakikat, beda ya. Nah, ini perlu dipahami dengan cermat. Perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah semuanya itu berupa ketaatan-ketaatan, berupa kemaksiatan-kemaksiatan, semuanya memang makhluk Allah. Tadi sudah kita singgung di rukun yang keempat atau martabat yang keempat dalam mengimani takdir. Kama sabaqa, sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu. Walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi ala fi'lil ma'siyati. Akan tetapi ini termasuk etika, adab ya, seorang hamba kepada Allah. Ya, bukanlah hal itu menjadi hujjah, menjadi alasan pembenar bagi pelaku maksiat atas perbuatan maksiatnya. Wadzalika liadillatin katsiratin, dan yang demikian itu dikarenakan adanya dalil-dalil yang banyak. Di antaranya, nah ini akan kita baca insyaallah. Dan satu hal juga sebelum kita membacakan penjelasannya, kita jelaskan juga tambahan. Andaikan setelah hamba Allah melakukan dosa, melakukan maksiat beralasan dengan takdir, akhirnya syariat ini tidak ada gunanya. Karena apa? Jangan salahkan saya dong, salahkan takdir. Dan yang menakdirkan siapa? Loh, jadi begitu. Akhirnya percuma ada syariat ini. Ya. Orang mungkin akan berbanyak-banyak, mungkin bahkan berlomba-lomba melakukan dosa, toh tidak merasa bersalah. Karena apa? Ini sudah takdir. Jadi bahaya seperti ini. Ya, nah inilah pentingnya manhaj dalam agama. Ya kan? Enggak semata-mata ini Quran, ini hadis, ini Quran, ini hadis. Ada manhaj. Pemahaman yang benar dalam memahami kandungan Quran dan hadis. Makanya kenapa ada dalam sejarah, bahkan mungkin sampai sekarang, yang menyimpang dalam masalah takdir. Pertama, Jabariyah, meyakini takdir tapi menganggap tidak perlu berusaha. Yang kedua, Qadariyah, harus berusaha dan tidak meyakini takdir, menolak takdir. Nah, apakah dua kelompok ini mereka tidak punya dalil? Banyak mereka mengantongi dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Tapi kenapa sampai keliru? Karena manhajnya keliru dalam memahami dalil-dalil yang mereka kantongi sendiri. Nah, itu. Inilah penting ngaji itu ada manhajnya. Ya, manhaj yang benar, manhaj para sahabat, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Belakangan ini ada seorang kiai tenar mengatakan
Islam ini belum sempurna. Adapun ayat 3 surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, katanya beliau ini bukan berarti Islam sudah sempurna. Hanya saja maksudnya tugas Nabi Muhammad selesai. Wah, ini bahaya seperti ini. Agama Islam ini belum sempurna katanya. Berarti kan masih membutuhkan apa? Penyempurnaan. Masih banyak kekurangannya nih ajaran Islam ini. Lalu pertanyaan kita, terus siapa yang menyempurnakan ya? Apakah ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW? Tidak ada kan? Gitu. Adapun Nabi Isa nanti turun menjelang hari kiamat, itu menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak mengurangi, tidak juga menambahi. Bayangkan ayat yang disebutkan ayat Quran jelas, tapi apa? Manhajnya. Nah, inilah yang salah memahami ayat tersebut. Jadi penting sekali manhaj itu. Ya, bisa dipahami ya. Ya, kita ini kan alhamdulillah lah, termasuk ya, teman-teman yang ada di Masjid Ihya Sunnah ini kan sejak dulu sudah ngaji. Tetapi kan alhamdulillah dengan rahmat Allah baru ketemu manhaj yang benar dan jelas dari para dai dan ustadz salafi. Itu aja. Jujur saja kita katakan seperti itu. Ya, dulu ada benarnya tapi juga ada salahnya, dan banyak salahnya. Dan saya juga dulu seperti itu masalahnya. Iya kan? Ya alhamdulillah lah. Ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan menyempurnakan hidayahnya kepada kita sekalian. Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini di antara dalil-dalilnya yang menjelaskan enggak benar kita itu kalau habis berbuat maksiat beralasan dengan apa? Takdir. Pertama, innallaha adhafa amalal abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Sesungguhnya Allah menyandarkan amalan hamba itu kepada hamba dan menjadikan amalan hamba itu usaha milik hamba itu. Perhatikan ya, Allah Ta'ala berfirman di surah Ghafir, surah apa? Al-Mu'min ayat 17. Al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat. Ya. Pada hari ya, tujza. Pada hari ini tujza, diberi balasan. Kullu nafsin, setiap jiwa. Ya, setiap hamba-hamba Allah bima kasabat, dengan apa yang telah dia usahakan. Jelas ya? Yang mengusahakan siapa? Nafas. Kullu nafas. Perhatikan, kalau kita belajar sedikit bahasa Arab, kasabat tahu kan? Kasabat fil madi, di situ ada ta ta'nis sakinah, mengandung domir hiya, betul Mas Taufik? Murojaah bahasa Arab. Lah, domir hiya kembali ke mana? Kullu nafas. Loh, kullu kan mudzakkar. Yang nafas itu kan muannas. Iya, tapi dalam ilmu bahasa Arab kullu nafas, yang dominan itu nafasnya bukan kullunya. Maka kasabat domir hiya kembali ke mana? Ke kullu nafas. Berarti kesimpulannya apa? Allah menyandarkan kepada setiap hamba, kepada setiap jiwa, bahwa dia sudah beramal. Disandarkan amal itu kepadanya, bukan kepada Allah, kepada si hamba yang telah mengusahakan amal itu. Jadi kita memahami dalil-dalil itu, ya dudukkan sesuai dengan maksudnya masing-masing. Ya, ini menunjukkan apa? Allah menyandarkan amalan hamba kepada hambanya. Sehingga apa? Maka tentu di sinilah Allah akan menilai hambanya, memberikan balasan, kebaikan dengan nikmat surga, keburukan ya dengan dosa dan berakibat neraka. Ya, jadi disandarkan kepada hambanya. Tidaklah kemudian hamba ini boleh menyandarkan kepada takdir sehingga dia berlepas diri dari melakukan dosa.
Ya, walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun alaihi ma nusiba ilaihi. Dan sekiranya seandainya manusia itu tidak punya pilihan dalam perbuatannya dan juga tidak punya kemampuan dalam perbuatannya, tentu Allah tidak menyandarkan perbuatan itu kepada hamba. Ini dalil yang pertama. Tidak bolehnya seseorang telah melakukan dosa beralasan dengan apa? Dengan takdir. Ya, karena takdirnya sudah terdengar azan Isya dikumandangkan. Ya, kita sementara sampai di sini dulu pembahasan materinya. Kita dengarkan dulu dikumandangkannya azan Isya di masjid ini, dan insya Allah nanti mungkin kalau ada yang bertanya bisa disampaikan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya kita akhiri sampai di sini saja pengajian kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita masih membahas masalah takdir yang belum selesai. Semoga Allah takdirkan ke depan kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di majlis untuk kita membahas melanjutkan masalah takdir ini. Demikian kurangnya dari saya, lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.